Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Oke, di video kali ini saya ingin membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari Realme C11 ini. Sebelum lanjut, silahkan kalian tekan tombol subscribe di bawah ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, kita bahas tentang poin pertama dari HP Realme C11 ini. Di Realme C11 ini membawa desain yang sangat baru. Inilah alasan kenapa Realme C11 ini desainnya tuh sangat bagus, yang sangat populer di kalangan anak muda sekarang untuk segmen tahun 2020 ini. Realme C11 memiliki desain bodi belakang baru yang disebut geometric design. Permukaannya itu dibuat bertekstur seperti Realme C2, tetapi desain kameranya sudah sangat berbeda. Ya, ala-ala iPhone 11 Pro Max gitulah kalau dilihat sekilas. Dan tidak hanya itu juga, saya pun menemukan logo Realme yang sangat bertekstur gitu. Ukuran fontnya tuh memang cukup besar. Di samping pojok kiri bawah itu kelihatan bacaan Realme itu yang sangat besar, meskipun gak terlalu mencolok. Kayaknya oke juga sih desain dari si Realme C11 ini. Secara keseluruhan untuk desain di Realme C11 ini berhasil membuat saya terkagum-kagum sih untuk pengen nyobain HP ini dengan ya meskipun untuk dari segi RAM atau internalnya tuh sangat kecil, tapi untuk segi bodinya pun saya sangat tertarik. Dan untuk ukuran layarnya, layar di Realme C11 ini memiliki dimensi 6,5 inci yang sebelumnya di Realme C2 6,1 inci, ya lumayan lah naik 4 inci ya gitu. Yang digunakan masih sama sih IPS LCD dengan rasio 20:9 dan memiliki rasio bodi ke layar sebesar 80,7% lah gitu. Ukuran mini drop notch-nya itu juga relatif kecil sih, dengan lebar bezel bawah yang masih sangat wajar lah menurut saya gitu, nggak kayak yang lain gitu. Meski hadir lebih murah dari smartphone Realme C2 atau yang lainnya, di Realme C11 ini menurut saya sih untuk kualitas layar yang digunakannya itu sangat bagus sih, dengan resolusi HD+, saturasi dan kontrasnya pun dibilang sangat bagus, bahkan lebih baik dari kompetitor sekelasnya gitu. Keseimbangan putihnya tuh juga cukup bagus, menggunakan pengaturan tambahan yang bisa diakses lewat menu setting. Dan sedikit catatan juga, tidak ditemukan untuk perlindungan tambahan seperti penggunaan Gorilla Glass pada Realme C11 ini. Jadi ada baiknya untuk tetap gunakan anti gores seperti tempered glass untuk melindungi layarnya agar tetap terjaga dan gak ada gores-goresan gitulah. Dan kita akan berlanjut ke bagian kamera di Realme C11 ini. Secara spesifikasi tak ada yang berbeda sih dari Realme C11 jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Sama-sama memiliki lensa kamera utama 13 megapiksel yang sudah mendukung PDAF, plus tambahan lensa 2 megapiksel sebagai depth sensor. Fitur lainnya juga turut hadir seperti HDR dan Chrome Box untuk tingkat saturasi foto. Dan untuk pengambilan fotonya pun kamera utamanya ini cukup bagus untuk mengabadikan momen sehari-hari. Adanya depth sensor membuat oke lah antar objek dengan background cukup halus dan akurat, kayak detail gitulah seperti hasil foto yang tadi. Di beberapa foto ini terlihat sangat jelas gitu. Dan kita akan beralih dari segi fitur. Di fitur Realme C11 ini berbasis Android 10 dan tampilannya secara default itu terlihat cukup rapi dan sederhana. Namun ketika ditelusuri lebih lanjut, pengguna dapat mengganti tema sampai bentuk ikon sesuai keinginan kalian sih. Dark mode juga
tentunya hadir dengan kemampuan untuk ubah aplikasi pihak ketiga seperti Gojek dan Grab agar tampilnya menjadi gelap gitu. Fitur yang cukup menarik sih, memudahkan para pengguna Realme C11 ini untuk beraktivitas saat bermain HP ini dengan menjalankan Android 10. Di fitur ini sangat oke banget sih. Kayaknya bagus juga sih di Realme C11 ini. Menurut saya sih, tapi belum tahu sih menurut kalian gimana. Untuk bagian performanya itu masih menggunakan chipset terdengar cukup asing saat ini. Memang chipset yang digunakan pada Realme C11 ini tergolong baru, di mana smartphone ini menjadi salah satu yang pertama menggunakan MediaTek Helio G35, memiliki arsitektur CPU octa-core 64 bit, gunakan struktur Cortex A53 dengan kecepatan 2.3 GHz. Proses produksinya sudah 12 nm sehingga efisien daya prosesor ini cukup ideal untuk pengguna smartphone dan gamer pemula digunakan di Realme C11 ini. Dan untuk kapasitas penyimpanan di Realme ini memiliki kapasitas penyimpanan internal sampai 32 GB dan memiliki dua varian RAM, yaitu 2 GB dan 3 GB. Aplikasi yang berjalan pun masih sangat lancar. Kalau sekedar untuk berpindah aplikasi lebih sering membutuhkan proses yang sangat lama gitu sih menurut saya, berdasarkan apa yang pernah saya coba di HP ini. Kalau untuk memorinya tuh 32 GB terasa kurang sih menurut saya. Kalian bisa menambahkan slot sampai eksternal gitu sampai 256 GB dan sangat oke juga sih kalau kalian tambahkan slot eksternal gitu. Untuk kapasitas baterai di Realme C11 ini yang sangat gimana ya, yang sangat menarik lah gitu, menarik konsumen buat ngebeli HP ini ya. Kayaknya dari kapasitas baterai dan dari segi desain aja sih menurut saya gitu. Desain yang unik dan kapasitas baterai sampai 5000 mAh. Jadi kayak gimana ya, kayak oke banget lah gitu. Ngerasa puas banget pas dipakai itu. Bertahan lama itu sampai 2-3 hari. Kalau kalian nyalain kayaknya 2-3 hari baru kalian ngecas lagi gitu. Sesuai lah dengan slogan dari Realme yang bilang baterai cerdas tanpa batas, ya gitulah. Kesulitan untuk menghabiskan daya tahan baterainya tuh yang tanpa batas gitu. Untuk kelebihan dari Realme C11 ini menggunakan chipset baru MediaTek Helio G35 yang kabarnya menjadi chipset gaming untuk handphone termurah saat ini, dan kapasitas baterai yang jumbo 5000 mAh yang disandingkan dengan daya pengisian 10 watt yang sudah cukup besar, membantu meningkatkan kecepatan pengisian lah gitu. Dan sedikit kekurangan dari Realme C11 ini ya cuman satu gitu, nggak dilengkapi dengan sidik jari aja, fingerprint gitu ya. Jadi buat kalian yang nggak suka pakai sidik jari ya nggak terlalu penting banget sih, nggak terlalu berpengaruh lah gitu untuk kekurangannya. Ya sama aja sih kayak manusia, punya kelebihan dan punya kekurangan. Begitupun juga dengan ponsel. Jadi sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan jangan pernah salah pilih HP. Kalau ada uang banyak ya kalian beli aja, kalau nggak ada uang ya cukup yang murah-murah aja, atau tabung uang kalian dan nantikan giveaway menarik di channel ini gitu. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada janda telanjang boleh kita ikutan mandi. Oke, sekian dulu video ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.